Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pemrograman bahasa C. Di sini saya akan membahas 6 soal. Ini soal yang pertama. Soal yang pertama ini merupakan operator ternary. Operator ternary ini berfungsi untuk mendeklarasikan sebuah kondisi, benar atau salahnya. Pertama-tama kita buat dulu include stadio.h. Include stadio ini berfungsi untuk mendeklarasikan tipe data pada sebuah pemrograman atau pada sebuah file. Sedangkan stadio.h ini merupakan standar input dan output pada bahasa C. Contohnya seperti printf dan scanf. Terus selanjutnya ada int_main. Int_main ini yang pertama kali dieksekusi saat kita menjalankan program. Ya. Karena pada soal yang pertama ini kita disuruh keluarkan output. Jadi di sini ada integer variabel A sama dengan 8, B sama dengan 3, dan C. Jadi kita pengen cari nilai C ini. C sama dengan A lebih besar daripada B. Ini kondisinya. Variabel A 8 lebih besar daripada variabel B 3. Benar, karena A lebih besar daripada 3. Berarti kita buat, jika kondisi ini benar, maka akan di print sebelah kiri A kurang B. Jika kondisinya salah, maka akan di print sebelah kanan B kurang A. Karena ini benar, maka kita print yang A kurang B. Berarti 8 kurang 3 sama dengan 5. Nah, kita buktikan apakah ini betul, jawabannya 5. Jadi kita terminalkan ya. Ya, gcc uts1.c. Kita enter. Nah, terus selanjutnya uts1 x. Ya, betul. Karena kan 8, ini kan tadi kondisi yang benar. 8 kurang 3 sama dengan 5. Jadi jawabannya 5. Sudah betul. Next ke soal yang kedua. Nah, ini soal yang kedua. Ini masih sama, menggunakan include stadio, int_main. Di sini kita menggunakan integer x yang bernilai 1. Karena di sini kita menggunakan while. While ini perulangan. Kita di sini disuruh mengulang perulangan 5 kali. Di sini kita disuruh perulangan 5 kali. Selama X masih kurang dari atau sama dengan 5, maka akan dicetak. Lalu X akan bertambah 1. Berarti ini X ini akan dicetak. Berarti ini X lebih kecil daripada 5. Karena nilai X ini kan 1, berarti lebih kecil daripada 5. Kita print persen D. Jadi X tambah 1. Kan? Karena ini perulangan, biar kita bisa dapat mendekati 5. Perulangan kan 5 ini. Jadi kita terminalkan biar kita paham. Kita terminal dulu. gcc uts2.c. Kita enter. Tidak ada yang error. Kita buktiin apakah betul. Nah, kan karena kan kita disuruh perulangan. While ini perulangan, kita disuruh mengulang. Jadi kita di sini mengulang mencari ini, print ini ada, kita berarti ada 4 kali.
1, 2, 3, 4. 5 ini, karena kan 5 ini nggak dihitung lagi karena udah di sini. Next, ke soal nomor 3. Nah, jadi nomor 4 ini masih sama, masih kita disuruh cari keluaran outputnya. Di sini masih sama, kita menggunakan int integer main. Di sini nilai integernya, di sini ada dua variabel yaitu i dan j, yang mana ini merupakan perulangan bersarang. Ada for di dalam for. Ini for yang pertama ada i sama dengan 1 dan for yang kedua j sama dengan 1. Jadi nilai i dan j sama-sama bernilai 1. Ini i sama dengan 1, i kurang dari 3. Nilai ini berarti ini ditambah dengan 1. Setiap nilai i ditambah dengan 1. Dan termasuk juga 3 di nilai i karena kurang dari, berarti 3 ini termasuk. Sama juga kayak j. J ini j sama dengan 1, j kurang dari i. Berarti j ini kurang dari i, kurang dari 1. Sama juga ini di j ditambah plus plus ditambah 1. Kita print pakai percentage i kali 1. I kali 1 sorry, i ya, i kali 1. I kali 1. Jadi di sini kita berarti ini 1. 1 tambah 1 2. Jadi nilai 1 tambah 1 2. Tambah 1. Nilai 1 ini ditambah dengan 1j jadi 2. Nah, jadi tidak ada 1 2. Habis itu 2 ditambah 1 jadi 3. 2 ditambah 1 jadi 1 tambah 1 2. 2 tambah, ini kan udah jadi 2. 2 ditambah dengan 2 jadi 4. Sampai seterusnya dapat 9. Kalau nggak salah 9 sih. Ntar saya cari dulu terminal biar kita sama-sama tahu dan tidak ragu. Kita cari. Enter. Biar cepat. Nah, ini. 1 tambah 1 di sini 1 i sama 1 j jadi 2. Habis itu
1i tambah ini kan 2 tambah 1 3. Habis itu 3 2 tambah 2 jadi 4. Udah 3 tambah 3 pokoknya jadilah sampai 9. Next soal nomor 5. Alhamdulillah. Soal nomor 5. Di sini kami disuruh membuat tentukan apakah bilangan membuat penggunaan memasukkan sebuah bilangan lalu menentukan apakah bilangan tersebut positif, negatif atau nol. Di sini saya sudah membuat apa namanya nih? Outputnya saya menggunakan integer angka. Print, masukkan bilangan, scan F persen D karena ini bilangan bulat, integer bilangan bulat. Jadi spasi dan angka. If angka lebih besar daripada 0, print F. Bila angka lebih besar daripada 0, maka nilai tersebut akan bernilai positif. Sedangkan else ini angka lebih kecil daripada 0. Kalau misalnya angka lebih kecil daripada 0, maka angka tersebut kalau di print F akan bernilai negatif. Sedangkan else kalau di print bernilai 0. Coba ya kita run terminal. Terminal dulu. GCC TS 5 ya. C sorry PTS 5X. Nah, di sini kita disuruh masukkan bilangan. Bilangan yang pertama masukkan 2 bilangan ya, kalau nggak salah. Ya, masukkan satu bilangan. Jadi saya ini memasukkan satu bilangan 8 ya. Gitu. 8 ini merupakan bilangan positif. Lanjut. 8 merupakan bilangan positif. Lanjut kita enter lagi. Ini nggak nampak ya. Masukkan nilai 6. Sorry. Masukkan nilai 3. Enter. Nah, karena tadi saya masukkan yang pertama nomor 8, jadi positif. Nah, yang kedua kan diminta tadi else apabila angka lebih. Oh, salah. Sorry, salah nih ya. Sorry. Kita terminal ulang. Sorry. Terminal ulang. Terminal. Tenang, 8. Ini bilangan positif. Karena angka yang lebih besar daripada 0. Ini positif. Kalau misalnya di sini mau 1 gimana? Boleh juga. Karena ini kan lebih besar daripada 0. Ini yang kalau misalnya negatif itu harus lebih kecil daripada 0. Berarti berapa lebih kecil daripada 0? Contohnya min 2. Enter. Ya. Ini lebih kecil daripada 0. Min 2 kan? Kalau misalnya mau taruh 1, 2, nggak boleh. Walaupun ini bisa 3 itu, 3 kan nilai negatif. Nggak boleh juga karena dia di atas 0, lebih besar daripada 0. Ini kita
Karena di sini kita buatnya lebih kecil daripada 0, jadi kita buatnya minimal di bawah 0, min 1, min 2, min 3. Dan kita enter lagi, enter. Jadi kita masukkan nilai 0. Enter. Dah. Jadi tetap 0, bilangannya 0. Next ke soal yang terakhir. Nah, di sini, di soal yang terakhir, kita disuruh memasukkan dua bilangan bulat. Lalu, mencetak hasil dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini saya menggunakan dua bilangan bulat yaitu integer A dan B. Printf, masukkan dua bilangan bulat karena tadi disuruh masukkan dua bilangan bulat. Terus scanf, sama-sama menggunakan %D. Terus spasi dan A, koma, spasi dan B. Terus kita printf yang pertama penjumlahan menggunakan %D, string n, koma, A tambah B, sama selanjutnya pengurangan sama juga, perkalian sama juga. Ini kenapa nih ada beda nih di pembagian? Kok nggak menggunakan %D? Ya karena di persen 2F ini kita float. Kita menggunakan float agar pembagian ini tidak mendapatkan hasil dari bilangan bulat. Coba ya kita tes. Mungkin dengan saya ngomong kita nggak paham, jadi kita tes. Kita tes. GCC UTS nomor 6 ya. .c itu UTS 6 Exeter bentar. Nah, masukkan dua bilangan bulat. Saya akan masukkan dua bilangan bulat. Saya masukkan yang mudah-mudah, 24 sama 2. Enter. Nah, ini penjumlahan 4 tambah 2, 6. 4 kurang 2 di pengurangan berarti 4 kurang 2, 2. Kalau di perkalian 4 kali 2, 8. Dan di pembagian hasilnya 4 bagi 2, 2,00. Mau lanjutin, mau ganti. Kalau nggak misalnya nggak mau 4, mau yang lebih banyak nilainya, boleh. Kita ganti. Enter. Kita ganti. Nah, masukkan nilainya mau berapa. Misalnya mau 20. Bawahnya mau 2. Boleh. Kita enter. Nah, dapat nih. 20 tambah 2, 22. 20 kurang 2, 18. 20 kali 2, 40. 20 bagi 2, 10. Dah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, mohon maaf. Sama-sama kita lagi belajar juga. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.